di mana percakapan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan visual ditujukan guna mendapatkan informasi berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan dan bagaimana kaitannya dengan paradigma, prinsip, dan langkah pengujian yang digunakan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Dewi. Siang. Terima kasih atas waktunya sebelumnya. Saya kebetulan mendapat tugas Bu dari Ketua Negeri Tangerang untuk sharing atau bertanya kepada Ibu berbagi pengalaman terkait dengan Ibu mengambil keputusan. Mengizinkan ya Bu? Iya. Mungkin Ibu sebelumnya bisa memperkenalkan diri Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu. Saya Ibu Dewi Muspika, SPD SD, Kepala Sekolah SD 8. Terima kasih Bu Dewi. Ini kita sharing Ibu, jadi saya membutuhkan berbagi pengalaman bersama Ibu. Ada beberapa informasi yang ingin saya dapatkan terkait dalam hal Ibu mengambil keputusan, terutama berkaitan dengan pengalaman Ibu yang sudah Ibu alami. Nah, mohon izin Bu untuk bertanya. Mungkin Ibu bisa membagikan pengalaman selama ini. Bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi sebuah kasus, apalagi kasus tersebut mungkin berhubungan dengan dilema yang Ibu alami. Mungkin ada wujudan moral di dalamnya, Ibu harus memutuskan, mungkin Ibu bisa menceritakan kepada saya. Berarti saya dalam menyikapi permasalahan tadi, saya telusuri dulu apa penyebab dari permasalahan itu, kemudian saya akan mencari solusi setelah saya tahu apa penyebab dari permasalahan tersebut. Berarti Ibu mengidentifikasi pertama ya Bu? Iya betul, Identifikasi mungkin siapa yang terlibat, iya. Kemudian faktanya apa, Iya. Terus kemudian terhadap putusan tersebut mungkin pernah dihadapkan terhadap dilema yang itu kontra, walaupun itu berat di dalam diri Ibu. Iya. Dalam menjalankan atau mengambil sebuah keputusan yang selama ini Ibu terapkan di dalam kasus tersebut, adakah Ibu pernah mengalami hal di mana keputusan tersebut mengambil sebuah kepentingan yang sangat besar untuk mengambil nilai-nilai kebajikan yang sangat berat bagi Ibu memutuskan? Contohnya mungkin permasalahan di sekolah ya, masalah sekolah kita ini kan bermacam-macam. Apalagi saya di sini sebagai pimpinan membawa beberapa orang guru yang mempunyai karakter yang berbeda. Ya, jadi saya adakan pendekatan dulu. Ya, saya pendekatan dulu, kemudian saya ajak bicara dengan komunikasi yang baik dulu dengan yang bersangkutan seperti itu. Nanti ada poin di mana Ibu tidak langsung memutuskan sebuah pihak, jadi Ibu merangkul mereka terlebih dahulu Ibu ya, untuk mengeluarkan apa semua masalah yang Jadi itu kategorinya memang identifikasi masuk dalam poin tersebut ya Bu? Iya. Nah, dalam melakukan sebuah atau menjalankan suatu keputusan itu Ibu punya tips atau langkah yang Ibu gunakan dan Ibu akui hal tersebut mungkin sebagai solusi dalam Ibu membuat keputusan? Langkah saya yang pertama yang saya terapkan itu secara kekeluargaan. Iya. Jadi apapun bentuknya, kalau kita udah secara kekeluargaan pasti mengena dengan mereka. Jadi artinya kita tidak harus kaku dengan aturan-aturan yang ada. Jadi pernah dalam hal menetapkan langkah tadi mungkin mengidentifikasi masalahnya apa, siapa yang terlibat, kemudian itu juga mengadakan uji terhadap keputusan yang akan diambil. Pernah. Bisa diceritakan sedikit? Contohnya ini kemarin ya kan ada kejadian lah di sekolah kita. Ada tim dari media yang datang ke sekolah kita. Mereka ingin mencari artinya mencari berita, ya membuat berita. Nah itu mereka kesini datang dengan cara baik-baik, ya dengan baik. Kemudian apapun bentuk pelaporan saya sudah jelaskan sedetail mungkin. Nah tinggal mereka bagaimana menyikapi dari bahasa saya itu tadi. Jadi intinya saya lakukan dengan
pendekatan begitu. Ya. Di dalam keputusan ibu dari suatu masalah tadi berkaitan dengan ada wartawan ya Bu ya, Iya. misalkan wartawan masuk ke dalam lokasi sekolah, kemudian mereka bertanya karena tindakan orang terus, jadi ibu memberikan keputusan kepada mereka itu. Ibu sudah melakukan tahap uji publikasi ya Bu. Iya. Siap artinya Iya. saat itu dipublikasikan ibu sudah siap. Iya. Iya, berarti ibu meyakini bahwa semua keputusan yang ibu lakukan dan ibu terapkan diyakini bahwa keputusannya adalah sesuai dengan real apa yang ibu jalani, kemudian itu tidak kontra dalam diri itu dan meyakini bahwa hal tersebut sudah benar ya Bu. Iya. Berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus yang berkaitan dilema etika yang tadi misalnya ada keputusan merah atau individu dalam kelompok atau hal lain. Langkahnya Iya, yang paling tepat bagi saya itu adalah dengan cara bermusyawarah. musyawarah. Bermusyawarah menyelesaikan masalah apa yang sedang kita alami. Kemudian kita ada seperti saya di sini ada guru senior. Nah, saya kemudian teman sejawat saya, kepala sekolah yang saya maksudnya mintain wadah sharing saya ya? saling berbagi ini. Jadi karena saya juga di sini baru, ya, jadi saya kan menimba ilmu lah dari senior saya bagaimana cara menyikapi problem seperti ini. Jadi dengan musyawarah tadi itu merupakan solusi yang paling efektif dalam hidup. Iya. Mungkin ibu dalam mengambil keputusan selama ini Bu, mungkin pernah menghadapi suatu tantangan dalam mengambil keputusan dan kira-kira pernah ibu menghadapi hal tersebut. Tantangan itu, Iya, betul sekali. tantangan itu sebenarnya ada. Di mana kita berada pasti tantangan itu ada. Tapi saya meyakini bahwa tantangan itu adalah untuk motivasi saya bekerja ke depannya lebih baik lagi. Jadi saya sudah tetapi dengan baik. Nah, berarti tantangan itu balik menjadi suatu motivasi ya Bu? Iya, betul. Berikutnya Bu, di dalam mengatasi suatu masalah, pernahkah ibu dihadapkan pada dalam penyelesaian masalah tersebut ibu membuat jadwal tertentu berkaitan dengan menyelesaikan misalkan di dalam kasus individu dalam kelompok atau berkaitan dengan rujukan orang atau di dalam diri ibu sendiri, adakah itu menjadwalkan penyelesaian masalah tersebut atau bagaimana? Ada, bisa disampaikan? Misalnya saya ya yang di sekolah ini misalnya ada selisih paham misalnya antara individu satu dengan yang lain. Nah, jadi saya panggil dulu secara kekeluargaan, saya jadwalkan mungkin tidak bersamaan dengan waktu yang berbeda. Misalnya dengan si A, saya tanya dulu bagaimana berkenan, iya, berkenan memberikan waktu yang tadi waktunya, ya, ya. Jadi saya beri waktu dulu. berarti itu ada tahap melakukan penjadwalan ya, Betul, suatu ada jadwalnya. masalah. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih Bu Dewi. Ya. Ibu bisa dikatakan pas yang tepat dalam mengambil keputusan, kiranya ada kan di dalam pengambilan keputusan ibu lakukan itu misalnya ada seseorang ataupun faktor lain yang membuat keputusan itu menjadi sukses untuk kita. Oh, maksudnya teman? Iya bisa. Oh iya. Bagaimana itu bisa diceritakan? Oh begini, karena kita ini kan bekerja ini tentu kita ada tuntunannya. Nah, dan bagaimana kita bekerja itu tentu ada pedoman kita. Jadi saya prinsip saya begini, saya tidak malu untuk bertanya kepada yang lebih senior daripada saya. Kemudian pengalaman-pengalaman mereka itulah yang saya jadikan motivasi atau langkah-langkah saya yang saya ambil nanti. Seperti itu. Berarti kalau seseorang berarti rekan sejawat. Jadi kita senantiasa faktor yang membuat keputusan itu berhasil sama ini itu senantiasa belajar ya. Iya. Belajar untuk mengambil dan berbagi serta mengadopsi mungkin dari rekan sejawat berkaitan dengan informasi yang didapatkan berkenaan dengan penyelesaian masalah.
Baik, terima kasih atas waktunya. Ini sangat luar biasa bagi saya atas pengalaman yang Ibu sampaikan, cerita Ibu bermanfaat bagi diri saya pribadi. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Yatmi. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur Bu Yatmi berkenan untuk menjadi narasumber saya di kegiatan program calon guru penggerak bagi kami yang datang. Sebelumnya Bu, mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Suyani. Saya kepala sekolah Baik, Ibu Yatmi, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau izin untuk mungkin di kesempatan dalam wawancara ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berdasarkan pengalaman yang sudah Ibu lakukan di dalam hal mengambil keputusan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang pertama yang bisa saya lakukan dalam Ibu menjabat sebagai kepala sekolah selama ini, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi suatu kasus dan menentukan putusan kita membuat putusan dan pemasangan tersebut. Selama saya jadi kepala sekolah, hal yang sering saya alami itu dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu kasus-kasus, Pak. Yang pertama, saya itu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Ya. Yang kedua, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga, saya itu mengumpulkan fakta-fakta dari kejadian-kejadian tersebut. Pernah dihadapkan pada posisi dilema ya Bu ya? Iya. Nah, dilema artinya apa? Pernah ada kepentingan yang sama besar mungkin, jadi Ibu mengalami dilema dalam diri Ibu dan bahkan bisa sampai itu menjadi suatu rujukan moral dalam diri Ibu ya, dalam memutuskan saya harus memilih ke siapa dan yang benar yang bagaimana, seperti itu kan. Nah, yang kedua Bu, dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sangat besar atau di dalamnya juga mengandung nilai-nilai kebajikan yang mungkin Ibu yakin itu sama kuatnya, itu bagaimana pengalaman? Kebetulan Pak, saya selama bertugas di sekolah itu kebetulan saya belum lama ya Pak ya, baru beberapa bulan. Jadi untuk masalah ini saya belum pernah mengalami. Alhamdulillah, berarti belum sampai mengalami dilema ketika rujukan moral di sana. Terima kasih. Nah, yang ketiga Bu, berkenaan dengan Ibu dalam mengambil suatu keputusan, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini sebelum memutuskan suatu keputusan? Itu saya memperhatikan hal-hal yang siapa yang terlibat di dalam, kemudian masalahnya apa, kemudian dari fakta-fakta kejadian itu baru saya bisa menentukan keputusan apa yang bisa saya ambil. Berarti pertimbangan juga diperlukan ya Bu? Iya, ada langkah-langkah yang Ibu artinya bukan semata-mata langsung mengeluarkan keputusan, tapi ada pertimbangan, langkah yang harus Ibu jalankan di sana. Nah, berikutnya Bu, Bu, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang membutuhkan Ibu itu harus bersikap, mungkin dari rujukan budaya Ibu itu ada kontra di dalam diri Ibu berkenaan dengan nilai-nilai yang bertentangan terhadap masalah tersebut. Misalnya saya menggunakan pendekatan, kemudian saya panggil, ya, saya wawancarai, kemudian kami diskusikan secara bersama-sama, baru kami akan mencapai satu solusi atau keputusan. Berarti Ibu melibatkan orang lain juga di dalamnya. Selain tadi Ibu mengkomunikasikan, merefleksikan terhadap fakta yang terjadi itu seperti apa ya Bu, menggali dari si aktor orang yang dapat permasalahan tersebut. Berikutnya Bu, di dalam Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu di dalam kegiatan seperti ini, mungkin ada penjadwalannya.
Iya. ada suatu proses untuk mendapatkan penyelesaian. Nah, mungkin Ibu bisa cerita di sana Bu, pernah dalam Ibu membuat keputusan kemudian ada kasus yang di sana membutuhkan penjadwalan dalam penyelesaian, mungkin bisa diceritakan. Supervisi betul sekali. Jadi bagaimana Bu? Misalnya ada masalah Pak, itu saya buat supervisi. Jadi setiap ada masalah yang terjadi pada guru misalnya ya Pak ya, Iya. itu bisa saya konsultasikan pada waktu supervisi tersebut dengan cara memperhatikan atau mengobservasi apa yang terjadi, kemudian saya panggil, kemudian saya pecahkan secara bersama-sama. Berarti di dalam pendekatan supervisi yang digunakan, Ibu senantiasa merangkul mereka dalam artian mencari komitmen kedua belah pihak kapan waktunya ya, kemudian mencari solusinya juga secara bersama-sama. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu. Ibu bisa dikategorikan mungkin kepala sekolah yang hebat karena berhasil melalui permasalahan-permasalahan yang luar biasa, dan ini menjadi teladan bagi saya dan pembelajaran untuk saya supaya bisa menerapkan apa yang sudah Ibu putuskan selama ini. Kira-kira Bu, adakah seseorang atau faktor lain yang selama ini membantu ataupun terlibat di dalam Ibu setiap membuat keputusan? Itu bisa diceritakan. Terima kasih Pak. Memang benar, dalam setiap pengambilan keputusan saya itu sering mendapatkan saran atau pendapat, atau secara langsung saya meminta pendapat mungkin dari guru yang lebih senior ya, yang mungkin lebih banyak pengalaman, mungkin sudah banyak makan asam garam ya dibandingkan saya ya Pak, karena saya memang masih baru, saya harus banyak belajar dari beliau. Nah, dari situlah saya banyak belajar Pak. Nah, supaya saya itu ya banyak masukan-masukan yang saya peroleh dari misalnya guru-guru senior yang lebih tua dari saya. Biasanya kalau Ibu melakukan kolaborasi ya Bu, Iya. dalam masalah tentunya yang Ibu libatkan tadi ada guru senior gitu. Biasanya pesan apa yang didapat dari mereka atau prosesnya bagaimana? Bisa diceritakan? Beliau itu selalu memberikan saran kepada saya dalam setiap menyelesaikan atau menanggapi suatu masalah, memang harus disikapi secara bijak, secara ini ya Pak, kekeluargaan. Ya, itu. Nanti ada nilai-nilai yang Ibu yakini di sekolah Ibu agar permasalahan itu tidak membesar, kemudian bisa teratasi dengan cara kekeluargaan tadi. Iya. Baik Ibu Syafni, terima kasih atas waktunya. Dengan segala hormat, saya mohon maaf apabila sudah meminta waktu Ibu karena berkenan untuk menjawab pertanyaan apa yang kami perlukan. Terima kasih. Sama-sama Pak.